supaya kita menjadi satu. Saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera. Saya akan memulai permenungan kita dengan sebuah cerita yang ditulis sebelum berlaku pembatasan sosial. Suatu kali, 3 orang dari negara yang berbeda, Cina, Amerika, Indonesia, yang berada dalam penerbangan yang sama, terlibat percakapan serius. Masing-masing mengatakan bahwa handphone mereka lah yang paling hebat. HP saya ini, kata orang Cina itu, meskipun kecil bisa mengirim gambar sebesar tembok Cina. Itu belum seberapa kawan, sahut orang Amerika itu. HP saya ini memang tanggung ukurannya, tetapi bisa mengirim video dari bumi ke bulan. Itu juga belum seberapa, sahabat, timpal orang Indonesia sambil mengeluarkan HP-nya yang sebesar gagang telepon. HP saya ini justru karena besar ukurannya bisa mengirim seseorang dari dunia ini ke akhirat. Kok bisa? Bagaimana caranya? Tanya kedua orang lainnya bersamaan. Mudah, lemparkan saja keras-keras ke orangnya. HP adalah salah satu sarana komunikasi yang dari hari ke hari semakin berkembang. Setiap bulan, bahkan setiap hari, ada model baru yang semakin lengkap dan canggih. Itu yang membuat sejumlah orang yang tidak ingin disebut jadul berlomba-lomba untuk mendapat model terbaru. Sayangnya, semakin canggih HP seseorang, tidak dengan sendirinya komunikasi antar pribadinya ikut berkembang. Bahkan sebaliknya, tidak jarang HP yang fungsi utamanya untuk menjalin komunikasi justru menjauhkan manusia dari sesama dan dari penciptanya. Hari Minggu Paskah ke-7 ini adalah juga Hari Minggu Komunikasi Sedunia. Hari Komunikasi Sedunia dirayakan setiap tahun. Hal ini dicanangkan oleh Konsili Vatikan II dalam dekrit tentang upaya-upaya komunikasi sosial Inter Mirifica tertanggal 4 Desember 1963. Gereja sadar bahwa dunia telah banyak berubah, dan perubahan itu salah satunya disebabkan oleh penemuan-penemuan teknologi yang mengagumkan, khususnya teknologi media komunikasi sosial seperti media cetak, sinema, radio, televisi, internet, digital, dan lain sebagainya. Mengapa gereja membahas masalah komunikasi sosial? Dalam Inter Mirifica nomor 2 dikatakan, Bunda Gereja menyadari bahwa upaya-upaya itu, yaitu media komunikasi sosial, kalau digunakan dengan tepat, dapat berjasa besar bagi umat manusia, sebab sangat membantu untuk menyegarkan hati dan mengembangkan budi, dan untuk menyiarkan serta memantapkan kerajaan Allah. Akan tetapi, gereja menyadari pula bahwa manusia dapat menyalahgunakan media itu melawan maksud
Sang Pencipta ilahi dan memutarbalikannya sehingga mengakibatkan kebinasaan. Menindaklanjuti hal itu, Paus ke-6 dalam instruksi pastoral tentang sarana-sarana komunikasi sosial, Communio et Progressio, yang dikeluarkan pada tanggal 23 Mei 1971, mengingatkan umat beriman bahwa tujuan utama dari sarana-sarana komunikasi sosial adalah demi kesatuan dan perkembangan kesejahteraan hidup masyarakat. Kesatuan itu pula lah yang menjadi doa Yesus yang kita baca dan dengarkan dalam Injil hari ini, yaitu Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11a. Doa adalah komunikasi antar manusia dan Allah. Dan dalam doa yang menunjukkan kesatuan mesra antara Yesus dan Allah, yang disapanya Aba, Bapa, Yesus berkata, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada." Doa adalah komunikasi antar dua pribadi yang saling mengenal dengan baik. Selain itu, dalam Injil Yohanes ini tampak jelas pula bahwa Yesus tidak hanya berkomunikasi dengan Allah, tetapi juga dengan manusia. Yohanes menulis, "Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Tampak jelas bahwa dalam doanya, Yesus menjadi penghubung yang baik antara Allah dan manusia, dan demikian juga sebaliknya, antara manusia dan Allah. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Komunikasi adalah unsur terpenting dalam hidup bersama. Komunikasi yang baik bertujuan untuk mengusahakan persatuan, sebagaimana persatuan dalam diri Allah Tritunggal. Untuk berkomunikasi dengan baik, memang diperlukan alat dan sarana komunikasi. Tetapi jangan lupa, komunikasi yang baik ditentukan terutama oleh niat yang tulus dan sikap yang bijak. Di hari komunikasi sedunia ini, kita diajak untuk melihat kembali mutu komunikasi kita dengan Allah dan dengan sesama.
Adakah komunikasi yang membebaskan, mendewasakan, dan menyatukan antara anak dan orang tua, antara suami dan istri, antara anggota keluarga, antara kita dengan tetangga, antara rekan sekerja, dan lain sebagainya? Bagaimana juga dengan penggunaan alat-alat dan sarana komunikasi? Adakah kita memanfaatkannya demi persatuan, kesatuan, dan kesejahteraan bersama? Sebagai ganti handphone, suatu kali raja dan ratu memutuskan untuk saling mengirim pesan lewat merpati. Di suatu hari, merpati dari ratu sampai ke raja tanpa membawa surat apapun. Raja menjadi bingung dan bertanya pada ratu, apa maksudnya? Kemudian ratu menjawab, itu kan miss call sayang. Saudara-saudari yang terkasih, semoga di hari komunikasi sedunia ini, terkhusus di saat kita mulai menghidupi normal baru dalam berelasi sejak pandemi corona ini, kita digerakkan untuk memulai kembali komunikasi kita yang tidak sambung selama ini, baik dengan sesama, termasuk dengan alam ciptaan, dan dalam arti tertentu juga dengan Allah. Mari kita terus berusaha menemukan cara-cara yang baru, yang segar dan berkelanjutan dalam menjalin relasi yang menyejukkan dengan siapapun, supaya kita hidup bersama dalam persekutuan, hormat, dan kasih. Berkah dan